Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Jakarta yang saya hormati, izinkan dalam kesempatan ini saya akan memberikan update singkat tentang situasi pandemi COVID di Jakarta. Seperti kita telah rutin laporkan lewat kanal-kanal komunikasi Pemprov, angka kasus aktif Jakarta terus berkurang. Bila sebelumnya kita sempat mencapai angka lebih dari 100.000, bahkan pada tanggal 16 Juli 2021 ada 113.000 kasus aktif. Dan kemarin kasus aktif kita sudah turun di angka 64.000. Penurunan kasus aktif ini konsisten dengan tren penurunan di beberapa parameter lain. Misalnya positivity rate kita yang semula sekitar 45%, kini sudah berada di kisaran 25%. Juga pemakaman protap COVID-19 yang pernah mencapai lebih dari 350 pemakaman per hari. Kini sudah turun di bawah 200 per hari. Kami terus berkeliling, saya mendatangi rumah sakit, puskesmas, melihat langsung perkembangan di lapangan. Kita juga memantau lewat CCTV karena ada CCTV yang memantau seluruh kondisi di rumah sakit. Dan tadi pagi juga saya mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih, kemudian RSKD Durensawit. Situasinya sudah jauh berbeda dibanding ketika kita datang di waktu-waktu sebelumnya. Saat itu rumah sakit sangat penuh. Bahkan selasar depan IGD pun itu dipenuhi oleh antrian pasien yang akan masuk ke IGD. Antriannya masuk IGD penuh, IGD-nya penuh, rawat inapnya penuh, ICU-nya juga penuh. Nah, sekarang ini selasar-selasar IGD sudah kosong. Pasien sudah bisa langsung masuk ke IGD. Di dalam IGD-nya juga hanya beberapa orang pasien. Dan situasi ini terlihat di banyak rumah sakit di Jakarta. Artinya apa? Kalau antrian IGD sudah longgar, artinya aliran pasien baru yang datang ke fasilitas kesehatan sudah berkurang. Tidak sebanyak pada beberapa minggu yang lalu. Nah, harapannya nanti yang keluar dari rumah sakit juga semakin banyak. Yang masuk sedikit, karena itu beban rumah sakit menjadi berkurang, tapi yang masih di dalam saat ini masih cukup banyak. Apakah ini artinya pandemi di Jakarta sudah benar-benar aman? Sama sekali belum. Kita harus hati-hati untuk memaknai ini. Kasus aktif hari ini masih 64.000. Artinya apa 64.000 itu? Artinya hari ini ada 64.000 orang yang sudah dinyatakan positif dan belum dinyatakan sembuh. Itulah yang biasa disebut dengan kasus aktif. Jadi di Jakarta tercatat 64.000 orang yang hari ini positif COVID, belum sembuh. Dan angka 64.000 ini adalah 2 kali lebih tinggi dibandingkan puncak gelombang pertama yang lalu. Jadi ketika kita sekarang mengatakan bahwa kondisinya menurun dibanding bulan lalu, jangan kemudian cepat-cepat puas, karena status hari ini itu masih 2 kali di gelombang pertama dulu. Kemudian yang kedua, positivity rate kita saat ini sekitar 25%. Ini masih jauh di atas rekomendasi ideal dari WHO. Berapa itu? Di bawah 5%. Jadi kalau mau disebut aman itu, bila positivity rate-nya itu di bawah 5%. Apa itu positivity rate? Jumlah orang yang hasil tracing, lalu mereka dites, dari situ ketemu prosentase mereka yang positif. Itulah yang disebut sebagai positivity rate. Nah, Jakarta testingnya kita sudah melakukan testing sangat tinggi, 15 kali lebih tinggi daripada persyaratan yang diharuskan di WHO. Dan kita selalu di angka yang tinggi. Mengapa? Karena kita ingin bisa menjangkau lebih cepat mereka-mereka yang terpapar positif. Dan kami di Jakarta dari awal, sejak awal pandemi, selalu transparan, menyampaikan data apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi, selalu merujuk kepada pendekatan ilmiah dalam semua kebijakan yang kita ambil, dan selalu menyampaikan apa adanya. Kabar yang ada di Jakarta kita sampaikan tanpa dikurangi, tanpa ditutup-tutupi. Karena kita percaya bahwa masyarakat di Jakarta
menginginkan informasi yang benar, informasi yang bisa dipercaya, dan kami pun yakin informasi yang benar, informasi yang dipercaya, ini yang akan membuat masyarakat bisa bertindak dengan benar, bertindak dengan baik, dan sama-sama kita menghadapi pandemi ini dengan cara yang benar. Jadi kembali kepada IGD, alhamdulillah antrian di IGD sudah terurai. Tapi tempat tidur, kamar isolasi masih padat, ICU juga masih padat. Jadi kalau lihat situasi ini, tren penurunan itu nyata terlihat. Tapi situasi ini masih jauh dari ideal. Karena itu penting sekali bagi kita semua untuk yuk kita lanjutkan, yuk kita teruskan momentum perbaikan ini.